Sudah. Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Hendrik selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Diva Anggraini. Seperti biasa, saya di sini tidak sendirian, akan tetapi bersama dengan anggota kelompok saya yang terdiri dari. Perkenalkan, nama saya Inena Zulfainova dengan NIM 23040704014. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Fatima Azara dengan NIM akhir 4229. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Karisa Natarina dengan NIM akhir 4247. Oke, selanjutnya guys. Perkenalkan, saya Nazwa Rana Pujurwo dengan NIM akhir 106. Perkenalkan, nama saya Matu Zulfa dengan NIM terakhir 107. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Nikan Aziza dengan NIM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Isika Safira dengan NIM akhir 203. Oke, selanjutnya untuk anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Syarifuddin dan juga Muhammad Putra Alif. Oke, sekarang waktunya kami untuk mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Indana Zulfa. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Next. Nah, jadi demokrasi secara etimologis itu demos yang berarti rakyat atau kratos, kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi ini yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tak langsung melalui pemilu. Next. Nah, menurut Abraham Nah, menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, dia mengucapkan the government from the people, by the people, and for the people, yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Next. Kemudian, demokrasi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan demokratia, yang berarti ialah kekuasaan rakyat. Nah, jadi demokrasi ini dibagi menjadi dua kata, yakni demos, yang mengartikan rakyat, yang berarti rakyat, kemudian kratos, yang berarti kekuasaan. Nah, dengan kata lain, demokrasi ini yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung, dan dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Next. Kemudian jenis demokrasi, yakni jenis demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi langsung ini di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Kalau demokrasi tidak langsung, yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Next. Kemudian selanjutnya demokrasi langsung
itu bisa melibatkan masyarakat untuk pengambilan sebuah keputusan kepada suatu negara. Nah, contoh kecilnya itu seperti pengambilan keputusan dalam memilih ketika sedang pemilu. Kemudian demokrasi secara tidak langsung yaitu bisa juga melibatkan seluruh masyarakat suatu negara dalam pengambilan suara atau juga pengambilan suatu keputusan. Nah, contoh kecilnya suatu keputusan yang diputuskan oleh para wakil-wakil masyarakat. Nah, para wakil-wakil masyarakat itu ada DPR, DPRD, dan juga DPD. Next. Kemudian alasan demokrasi itu dianut oleh beberapa negara, yaitu punya 3 alasan. Yang pertama itu sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sejak zaman dahulu, kemudian juga menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, dan juga adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap individu dan masyarakat. Next. Nah, kemudian kriteria Sokoguru demokrasi. Yakni saya sebutkan 4 saja, yakni ada kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, pengakuan hak minoritas, jaminan HAM atau hak asasi manusia, kemudian pemilihan yang adil dan jujur. Next. Kemudian dasar nilai demokrasi yaitu membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, dan juga menjamin tegaknya keadilan. Next. Selanjutnya, demokrasi Indonesia itu yang berarti sama dengan demokrasi Pancasila, yakni tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2, yaitu yang menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yang berarti demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila atau disebut dengan demokrasi konstitusional. Next. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar demokrasi Pancasila? Jadi Pancasila itu adalah ideologi bangsa. Kemudian Indonesia itu juga merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, secara umum demokrasi Pancasila itu suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Nah, dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang tercermin atau terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Nah, kemudian the 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy. Jadi ini ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia, yaitu yang pertama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua berdasarkan hak asasi manusia, yang ketiga berdasarkan kedaulatan rakyat, yang keempat berdasarkan kecerdasan rakyat, kemudian yang kelima berdasarkan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam berdasarkan otonomi daerah, kemudian yang ketujuh yaitu berdasarkan supremasi hukum, dan yang ke-8 demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas, kemudian yang ke-9 yaitu kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial. Next. Nah, demokrasi konstitusional itu beranggapan bahwa pemerintahan itu merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi juga tunduk kepada pembatasan melalui konstitusi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar kekuasaan yang diberikan itu tidak disalahgunakan. Next. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara itu ada 3. Yang pertama faktor ekonomi, kemudian faktor sosial politik, dan yang terakhir yaitu faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Next. Nah, jadi faktor ekonomi itu sebagai faktor utama dalam adanya sebentar guys. Dalam adanya penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara. Jadi yang pertama ini faktornya yaitu pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan sumber daya manusia negara tersebut, kemudian dapat menimbulkan proses urbanisasi, dan yang ketiga yaitu prediktor demokrasi yang paling kuat. Next. Nah, faktor ekonomi ini
menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Nah, hal ini tuh berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu demokratis. Nah, kekayaan bukanlah indikator suatu negara demokratis. Next. Kemudian faktor yang kedua itu faktor sosial politik, yakni faktor perasaan nasionalisme yang tinggi, kemudian semangat dari setiap warga negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Yang terakhir yaitu tidak adanya kehidupan dalam friksi-friksi golongan. Next. Nah, faktor sosial politik ini berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Next. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor budaya, kewarganegaraan, dan akar sejarah, yakni adanya keterkaitan berkewarganegaraan, kemudian berpartisipasi secara aktif dan tertarik dengan masalah-masalah publik, kemudian yang terakhir terdapat hubungan politik berdasarkan azas persamaan derajat, solidaritas, tidak hierarkis, dan toleransi antar sesama. Next. Nah, faktor budaya kewarganegaraan ini akar sejarah dan budaya kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi. Kemudian masyarakat itu demikian memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan juga tertarik dengan masalah-masalah publik yang disebut dengan civic virtue. Next. Kemudian sistem dan praktik di demokrasi di Indonesia yaitu dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan atau demokrasi. Nah, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Next. Kemudian atas dasar sifat-sifat tersebut yaitu liberal dan demokratif, ciri-ciri dari Reichstag adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis terhadap tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kemudian adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen. Kemudian kekuasaan kehakiman yang bebas tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang. Kemudian diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan masyarakat. Next. Kemudian syarat pemerintahan yang demokratif, yaitu yang pertama perlindungan konstitusional, kemudian yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kemudian pemilihan yang bebas, kemudian kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terus juga kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Next. Kemudian lembaga penyelenggaraan nilai demokrasi yaitu termasuk pemerintahan yang bertanggung jawab, kemudian DPR yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilu, kemudian suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik, kemudian pers dan media massa yang bebas untuk menyampaikan pendapat, yang terakhir yaitu peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan. Nah, kemudian Mirim Budiarjo itu menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru itu dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan masa demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin, kemudian yang ketiga yaitu masa demokrasi Pancasila, dan masa yang keempat sampai sekarang yaitu masa reformasi. Next. Kemudian pendidikan demokrasi yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, pengetahuan, sikap dan perilaku demokratis warga negara. Kemudian pendidikan demokrasi itu memiliki fungsi sebagai mengembangkan intelektual warga negara yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Kemudian juga berfungsi untuk menumbuhkan
menumbuh kembangkan tanggung jawab warga negara, kemudian yang terakhir yaitu berfungsi sebagai membentuk warga negara yang dapat berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Next. Ini di skip aja. Kemudian paradigma pendidikan demokrasi yang paling dalam itu tentang demokrasi, kemudian di luarnya demokrasi itu bisa melalui proses demokratis, kemudian yang paling luar itu untuk membangun demokrasi. Next. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Indana. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ya. Makasih. Oke, baik. Mbak Naswa. Silakan Mbak Naswa. Baik, perkenalkan saya Nazwa Jarwo dengan NIM belakang 106. Tadi sudah disinggung bagaimana demokrasi itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indana. Nah, saya mau menanyakan, bagaimana sih cara mengukur tingkat demokrasi dalam suatu negara itu? Itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Risa. Silakan untuk bertanya Mbak Risa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisa Natarina dengan NIM 4247. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanyakan, kan kemarin kita baru saja menjalani pemilu tahun 2024. Nah, menurut Mbak Indana, apakah proses pemilu yang kita laksanakan kemarin itu sudah mencerminkan demokrasi yang baik? Oke, kurang satu pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kalau tidak ada, langsung saja dijelaskan oleh Mbak Indana. Ini beneran nggak ada yang mau bertanya lagi? Mohon maaf, Mbak Oh iya, Mbak Moderator. Isika. Itu Isika. Ya, Isika ingin bertanya. iya, iya. Iya, mohon maaf ya, saya tidak melihat. Silakan Mbak Isika. Perkenalkan, nama saya Isika Safira Amelia dengan NIM akhir 203. Saya ingin bertanya, apa peran partisipasi publik dalam menjaga keberlangsungan demokrasi? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Karena sudah 3 pertanyaan, bisa langsung dijawab ya oleh Mbak Indana, monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naswa dahulu. Jadi, untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara itu digunakan berbagai indeks. Yang pertama itu indeks demokrasi. Nah, ini mempertimbangkan proses pemilihan, kebebasan sipil, kemudian kebebasan politik, dan juga partisipasi politik. Kemudian yang kedua yaitu menilai kebebasan politik dan sipil di negara-negara yang termasuk kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan juga perlakuan hukum yang adil. Itu saja jawaban dari saya. Apakah Anda puas, Mbak Naswa? Ya, terima kasih. Oke, yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Karisa. Jadi menurut saya demokrasi pada proses pemilu 2024 itu sudah cukup baik, dikarenakan sudah adanya keterbukaan dan juga transparansi, kemudian kesetaraan yang bermaksud semua pemilih memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi ataupun hambatan yang tidak adil. Dan juga proses pemilihan itu mencerminkan demokrasi yang baik, juga dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing yang menilainya. Itu, apakah sudah puas, Mbak Karisa? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Isika, yaitu partisipasi publik
itu memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dengan cara memberikan legitimasi pada pemerintah, kemudian meningkatkan akuntabilitas, kemudian juga memperbaiki pembuatan kebijakan, dan juga memperkuat masyarakat sipil. Itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah cukup, Mbak Isika? Sudah, terima kasih. Oke, Oke, saya baik. kembalikan Terima lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Indana. Baik, terima kasih teman-teman yang telah hadir untuk presentasi pada malam hari ini dan juga terima kasih telah bertanya ya. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.